Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Thayyib, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada materi qada dan qadar. Perlu diketahui, iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Oleh karena itu, kita harus percaya akan adanya qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thayyib, hal yang pertama yang perlu kita bahas dan yang perlu kita pelajari adalah tentang pengertian qada dan qadar. Apa itu qada? Qada menurut bahasa berarti keputusan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Kemudian, apa itu qadar? Qadar menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Dan qadar menurut istilah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Qadar inilah yang biasa dinamakan dengan takdir. Kemudian kita akan mempelajari qada dan qadar berikut serta contoh-contohnya. Kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki dan mengandung sebuah hikmah. Di sini ada dua macam takdir yang terjadi pada diri manusia, yaitu yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh manusia. Seperti halnya bayi yang lahir laki-laki ataupun perempuan, kematian, terjadinya hari kiamat, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Contoh dari takdir mu'allaq ini, misalnya orang bodoh yang menjadi pandai dengan terus-menerus belajar. Kemudian ada orang yang miskin, tapi dengan usaha, berupaya, bekerja keras, mencari hal-hal yang halal, kemudian dia dapat menjadi kaya. Dan beragam contoh lainnya yang mungkin kita semua bisa melihat, bisa mendengar, ataupun bahkan ada yang merasakan. Kemudian dari contoh-contoh takdir mu'allaq. Baik, anak-anakku sekalian, untuk memperkuat pemahaman serta keyakinan kita terhadap qada dan qadar, kita harus mengetahui satu dalil atau banyak dalil yang menjelaskan tentang bagaimana qada dan qadar ini. Kemudian dengan dalil ini akan memperkuat keyakinan kita terhadap rukun iman yang keenam ini. Salah satu dalil di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar
Itu terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya, terkait dengan takdir, jika kita terus berikhtiar, berdoa, berupaya, berusaha untuk bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, mengintrospeksi diri, membenah diri kita untuk bagaimana bisa menjadi lebih baik lagi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah serta syariat-syariat dalam Islam. Insya Allah dari hal yang buruk itu bisa merubah kepada hal yang baik. Dari takdir yang buruk, insya Allah bisa merubah takdir yang baik kepada kita. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Adapun beberapa hikmah dari meyakini qada dan qadar dan beriman kepada qada dan qadar tersebut, yaitu dengan beriman kepada qada dan qadar, seorang muslim tidak akan putus asa atas segala cobaan dan musibah yang menimpanya. Mengapa demikian? Karena keyakinan akan membuat keteguhan dan kekokohan prinsip serta kekuatan di dalam hati dan jiwa seorang muslim. Yang kedua yaitu seorang muslim akan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya, apapun yang Allah telah berikan kepada kita, tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukurinya. Perkara apapun itu yang Allah telah berikan kepada kita, itu menandakan bahwasannya kita ini adalah seorang makhluk yang mana Allah telah menetapkan qada dan qadarnya, dan tidak ada alasan untuk kita mencederai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak menerima atas apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Yang ketiga yaitu seorang muslim akan berusaha menerima segala cobaan dan ujian yang menimpa. Yang berarti segala cobaan dan ujian yang menimpa kita merupakan pendidikan bagi kita, pengajaran bagi kita, pembentukan bagi diri kita, bagi jiwa kita. Karena pada dasarnya ujian hanya diberi kepada yang hidup. Artinya, jika kita hidup, kita tidak bisa lari atau sembunyi dari ujian tersebut. Di sini kita sebagai makhluk akan diukur tingkat keimanan kita, level keimanan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam cobaan dan ujian tersebut. Jika kita menghadapinya dengan sabar, dengan tabah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menaikkan level kita ke level yang lebih tinggi lagi, serta akan mengubah atau akan memberikan takdir baik kepada kita semua. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.